Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 2311054. Konsep klasterisasi dan implementasi K-means clustering terhadap PT Surya Teknologi Batam. Analitika data. Konsep dasar klasterisasi dalam konteks analitika data. Klasterisasi adalah salah satu metode dalam unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan atau kedekatan antar data. Dalam analitika data, klasterisasi digunakan untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa perlu adanya label atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan klasterisasi, data yang kompleks dapat disederhanakan sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Teknik ini sangat berguna dalam eksplorasi data, pengenalan pola, segmentasi pasar, dan aplikasi lainnya yang memerlukan pengelompokan otomatis terhadap data. Klasterisasi adalah proses membagi sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster, sehingga data dalam satu klaster memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan data di klaster lain. Tujuan klasterisasi: mengidentifikasi pola dan struktur tersembunyi dalam data, mengelompokkan data agar analisis lebih fokus dan efisien, menyederhanakan data untuk membantu proses pengambilan keputusan. Manfaat klasterisasi: segmentasi pelanggan dalam bisnis atau pemasaran, deteksi anomali atau outlier dalam sistem keamanan atau keuangan, pengelompokan dokumen atau teks secara otomatis, pemetaan wilayah dalam sistem geografis atau spasial, penyederhanaan data untuk visualisasi dan pemodelan lanjutan. K-means clustering. Menentukan jumlah klaster atau K, lalu secara iteratif mengelompokkan data berdasarkan jarak ke pusat klaster atau sentroid dan memperbaharui posisi sentroid. Kelebihannya, cepat dan efisien untuk dataset besar, mudah diimplementasikan. Kekurangannya, harus menentukan jumlah klaster di awal. Tidak cocok untuk bentuk klaster yang tidak bulat atau tidak simetris. Sensitif terhadap outlier. DBS-CAN Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise mengelompokkan data berdasarkan kepadatan titik. Titik yang cukup dekat dan cukup banyak akan membentuk klaster, sedangkan titik yang terpencil dianggap noise. Kelebihannya, tidak perlu menentukan jumlah klaster, dapat mendeteksi klaster dengan bentuk tidak teratur, mampu mengenali outlier atau noise. Kekurangannya, perlu penyesuaian parameter, yaitu epsilon dan min PTS, kurang optimal jika data memiliki variasi kepadatan tinggi. PT Surya Teknologi Batam. Lokasi operasi, kawasan industri Batam Mindo, Batam, Kepulauan Riau. Bidang manufaktur, elektronik dan perakitan komponen teknologi. Produk utama, komponen elektronik seperti PCB atau Printed Circuit Board, modul sensor, serta peralatan otomasi industri. Tantangan bisnis yang dihadapi: persaingan global, produk dari negara lain seperti China dan Vietnam dengan harga lebih murah menjadi tantangan tersendiri. Transformasi digital perlu beradaptasi dengan industri 4.0 seperti implementasi IoT dan otomasi pabrik yang membutuhkan investasi tinggi. Konsep dasar klasterisasi dalam konteks analitika data. Klasterisasi adalah proses membagi sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster, sehingga data dalam satu klaster memiliki karakteristik yang lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan data di klaster lain. Tujuan klasterisasi: mengidentifikasi pola dan struktur tersembunyi dalam data, mengelompokkan data agar analisis lebih fokus dan efisien, menyederhanakan data untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dengan klasterisasi, data yang kompleks dapat disederhanakan sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan ditindaklanjuti. Teknik ini sangat berguna dalam eksplorasi data, pengenalan pola, segmentasi pasar, dan aplikasi lainnya yang memerlukan pengelompokan otomatis terhadap data. Referensi jurnal. Judul: Applying Clustering Methods to Develop an Optimal Storage Location Planning-Based Consolidated Picking Methodology for Driving the Smart Manufacturing of Wireless Modules, MDPI 2021. Penelitian ini mengusulkan metode pengelompokan atau K-means dan clustering lainnya untuk menggabungkan picking list serupa
kemudian menerapkan perencanaan lokasi penyimpanan secara optimal berdasarkan hasil klaster. Hasilnya memperpendek jarak tempuh piker hingga 73,6 meter jika dibandingkan metode lama 344,6 meter menjadi 271 meter. Buku. 2. Dataset yang digunakan dalam jurnal. Dataset diambil dari perusahaan nyata, Company H, yang memproduksi modul nirkabel, mencakup data untuk sejumlah komponen logistik gudang. Variabel yang diolah antara lain, Component ID, kode unik setiap komponen, tanggal penerimaan dan pengambilan, digunakan untuk menghitung duration of stay atau DOS, DOS atau days of stay, lamanya komponen berada di gudang sebelum diambil MDPI+1, storage space demand, kebutuhan ruang per komponen berdasarkan BOM dan data orders MDPI. Attributes untuk klasterisasi, DOS, kebutuhan ruang, misalnya cubic meters, picking list, daftar komponen yang sering diambil bersamaan untuk analisis similarity. Jumlah total komponen yang dianalisis dalam studi ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun proses cluster dilakukan pada ratusan hingga ribuan komponen gudang berdasarkan konteks smart manufacturing besar. 3. Adaptasi dataset ke PT Surya Teknologi Batam. Kita bisa meniru struktur di atas dengan data PT Surya. Kirim data tanggal penerimaan dan pengambilan komponen, hitung DOS tiap komponen, tambahkan estimasi storage demand atau volume rack atau kubik, buat similarity matrix dari order data, komponen mana saja yang sering keluar bersamaan, terapkan hierarchical dan k-means untuk menentukan zone and cluster storage. Data awal komponen. Metode yang digunakan, k-means clustering. Kita ingin mengelompokkan komponen gudang berdasarkan frekuensi permintaan, seberapa sering komponen digunakan dalam sebulan. Waktu picking, seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil komponen dari gudang. Langkah-langkah klasterisasi. Persiapan data. 2 fitur digunakan. Frekuensi permintaan waktu picking detik. 2. Normalisasi data atau scaling. Agar kedua fitur tidak saling mendominasi, karena beda skala, dilakukan normalisasi menggunakan standard scaler. 3. Menentukan jumlah cluster atau K. Dilakukan eksplorasi dengan metode elbow method, mencari titik tekukan pada grafik inersia, silhouette score, mengevaluasi seberapa baik pemisahan cluster, hasil terbaik ditemukan pada K sama dengan 3. 4. Proses k-means. Algoritma akan menentukan 3 sentroid acak awal, mengelompokkan setiap komponen ke sentroid terdekat, menghitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata, mengulangi hingga stabil. Hasil klasterisasi. Interpretasi tiap klaster. Klaster 0, komponen sangat aktif dan cepat diambil. Contoh, kabel X, switch K. Tingkat permintaan tinggi, waktu pengambilan cepat. Saran penempatan, lokasi depan gudang untuk mempercepat proses. Klaster 1, komponen jarang dan lambat. Contoh, casing A, battery cell housing C, permintaan rendah dan waktu pengambilan lama. Saran penempatan, rak belakang atau atas gudang. Klaster 2, komponen reguler. Contoh, PCB A, IC chip B, LED tube, permintaan dan waktu pengambilan sedang. Saran penempatan, area tengah gudang. Sekian dari saya, terima kasih.